Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, jadi setelah sekian lama gue nggak bikin video, akhirnya gue balik lagi bikin video. Apa helm yang mau gue review hari ini? Ini helm yang baru aja dikirimin sama pihak Zeus. Jadi ini adalah helm Zeus ZS631. Kali ini agak beda ya, kali ini gue recordnya di luar ruangan supaya nggak bosen. Setelah sekian lama akhirnya kita berjumpa lagi. Tanpa banyak buang waktu, yuk kita review helm ya. Let's go. Oke, tanpa banyak buang waktu, jadi langsung aja ini dia helmnya. Ini adalah Zeus ZS631. Udah sekian lama gue nggak bikin video ya, mungkin udah hampir 3 bulan atau udah 3 bulan kayaknya. Karena seperti yang kalian tahu sekarang gue tidak selalu di Bali ya, jadi lebih sering di Jakarta karena ada kerjaan baru. Jadi agak terbengkalai sebenarnya YouTube gue. Tapi suatu hari kemarin-kemarin ini tiba-tiba gue dikontak orang Zeus, mereka mau ngirimin helm untuk gue review. Jadi disclaimernya di video ini adalah helm ini tidak gue beli dengan uang gue pribadi, tapi ini dikasih sama pihak Zeus. Tapi pihak Zeus itu setelah ngobrol sama gue di WhatsApp, mereka tidak nitip pesan apa-apa. Pokoknya gue boleh review sejujur-jujurnya, walaupun helm ini ujung-ujungnya nanti buat gue ya, jadi nggak perlu dikembaliin. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Jadi ini adalah Zeus ZS631. Sebelum gue lanjutin videonya, jangan lupa seperti biasa, yang belum subscribe bisa kali subscribe dulu. Oke, jadi ini adalah Zeus ZS631. Yang ini yang colornya matte black BS5 DSIL tulisannya. Yang gambarnya kayak kalau nggak salah tuh gue mintanya yang tengkorak-tengkorak. Jadi sempat ada beberapa desainnya, ada yang warna merah juga, lalu ada warna lain juga gitu. Yang tengkoraknya warna lain kayaknya. Gue rada lupa, tapi gue pilih yang warnanya hitam ini matte black. Lalu ini adalah size L. Seperti biasa, ukuran kepala gue itu 58,5. Biasanya bisa masuk ke M, bisa masuk ke L, tapi biasanya gue selalu pilih ukuran L. Langsung aja kita buka, kita lihat dalamnya kayak apa. Oke, jadi dapat ini juga ya, spoiler tambahan yang panjang-panjang. Tas helmnya cukup standar dengan warna hitam dengan tulisan Zeus di satu sisi. Oke, ini dia helmnya. Kalian bisa lihat dulu tampak depannya. Sisi kirinya. Sisi kanannya. Belakang. Bagian atas. Bentukan helmnya ini ya, runcing-runcing banget nih. Belakangnya ada spoilernya, walaupun gak terlalu panjang, tapi ya tetap agak runcing ke belakang. Bagian bawah sini juga ada lagi nih, tekukan lagi. Ya tipikal helm-helm kekinian sih kalau gue bilang. Dari segi bobotnya ini menurut gue masih cukup pas. Jadi nggak terlalu enteng kayak mainan, tapi nggak terlalu berat juga. Jadi gue rasa untuk ukuran helm half face ini cukup oke banget. Ini juga double visor ya, gue baru ngeh ada apa nih namanya, slider gitu ya, yang bisa lo geser-geser atas bawah buat si visor dalamnya nih, sun visornya ya. Ini gue lepas dulu buku-buku manualnya. Oke, jadi di belakang ini ada tulisan Zeus. Lalu di sini ada size-nya L, lalu beratnya itu 1330 plus minus 50 gram. Jadi selain SNI yang sudah di-emboss di sini ya pastinya, lalu ini juga ada sertifikasi DOT. Jadi ya cukup standar SNI dan DOT. Belum ada ECE ya, ini belum pakai ECE. Untuk desainnya gue cukup suka ya, ini makanya ini yang gue pilih. Karena ini tengkorak-tengkorak biar laki gitu, biar rada cowok gitu ya. Tengkorak-tengkorak hitam putih, lalu ini sebenarnya lebih ke silver sih, ada aksen-aksen silvernya kayak bunga-bunganya nih. Tengkoraknya juga nggak yang putih banget, tapi lebih ke silver. Walaupun di desainnya ini masih kelihatan garis-garis dekal ya. Kelihatan banget bahkan. Gue nggak tahu sih kalian di video ini kalau gue giniin kelihatan apa enggak. Tapi ya kelihatan gitu tepian-tepian grafisnya tuh kelihatan garis-garis dekalnya. Untuk segi ventilasi ini ada di bagian atas. Lalu ada exhaust juga nih di belakang kelihatannya. Ada grillnya di dalam spoiler ini ada grill-grill gitu tuh yang kawat-kawat kotak-kotak itu kawat-kawat kecil. Lalu di sisi kiri kanan belakang juga ada, kiri dan kanan ini lumayan kecil juga. Jadi untuk intake selain dari depan muka langsung gitu ya, dari depan muka, dari bawah, dari bagian jidat atas kiri kanan juga kalian ada. Lalu logo Zeus-nya cukup modern dan kecil, logo Z doang dengan warna yang senada sama grafisnya, jadi nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu jualan banget. Oh ya, ini kalau rambut gue rada berantakan, harap maklum aja, ini gue di lantai 7 dan ternyata anginnya lagi kencang banget. Jadi dari tadi rambut gue terbang-terbang. Gue baru ngeh ya. Gue nggak tahu, mungkin helm-helm yang kekinian kayak gini nih. Jadi visornya itu agak
meruncing gitu, lancip gitu ya. Agak lancip nih, kalian bisa lihat di sini. Jadi nggak yang membulat banget gitu. Dia lebih melancip ke bagian depan gitu. Dan ini visornya ini lebih ke clear smoke ya. Nggak yang dark smoke atau clear putih, bening. Tapi ini lebih ke smoke gitu. Jadi udah visornya smoke, kalian ditambahin lagi sun visor di bagian dalamnya. Jadi makin gelap nih kalau dipakai dua-duanya. Tapi kayaknya cocok ya untuk Jakarta kalau lagi siang-siang motoran, biar nggak terlalu silau, bisa nih dipakai dua-duanya. Kita bicara dari segi safety-nya, dari sisi dalamnya ini, untuk pengunciannya ini mikrometrik ya. Tapi ini rada lucu nih, kalau biasa kalian lihat kunciannya ini biasanya, helm-helm itu kan berbahan plastik. Ini bahannya ini besi. Dan lumayan tebel ya, nggak tipis-tipis banget. Tapi lubangnya cuma 4. Nah, cuman gitu doang nih. Jadi kalau biasanya selerekan mikrometrik itu dari plastik dengan yang rada panjang gitu, jadi kalian bisa ngatur dalamnya atau mau dimasukin banget atau enggak. Kalau ini cuma 4 titiknya, jadi cuman ya masuk kunci. Untuk ngecilin gedeinnya berarti kalian harus dari strapnya ini. Untuk sun visornya sendiri menurut gue masih cukup oke. Agak seret, agak keras, tapi masih bisa lah. Masih cukup nyaman untuk dipakai pakai jempol kalian gitu ya, 1 jari gitu. Oke, sebelum gue bicara sisi dalamnya, ada baiknya mungkin gue cobain dulu. Seperti yang kalian tahu, seperti biasanya ukuran kepala gue itu adalah 58,5 cm. Nah, Zeus ini ngirimin gue helm ini dengan ukuran L. Yang biasanya ukuran L itu ada di angka 59 sampai 60 cm, walaupun di sini nggak dikasih keterangan sentimeternya ya. Oke, kita cobain dulu. Oke, kayak gini tampak depannya. Sekarang kalau dilihat dari tampak sisi kirinya, sisi kanannya, baik lagi ke depan. Jadi impresi gue pertama kali pakai helm ini adalah sisi helmnya. Ini gue sangat jarang punya helm half face, jadi gue juga sangat jarang untuk pakai helm half face ya. Jadi yang gue rasain dari helm ini adalah pipinya itu lebih ngepres dibandingkan sisi atasnya gitu. Di bagian kepala ini berasa agak longgar, tapi di pipinya tuh ngepas di gue. Nggak yang ngepres banget jadi sempit gitu, tapi masih ngepas nih. Cuman di atas yang agak longgar, jadi dia lebih kecil di bawah, di atasnya agak lebih gede. Nah, untuk sisi dalamnya, ini menggunakan perpaduan bahan kain yang bermacam-macam gitu ya. Kalian bisa lihat dulu nih. Mudah-mudahan kelihatan. Tutupan ya. Ya, kayak gitu. Jadi ini ada bahan yang kayak halus, kayak apa ya, kayak synthetic leather gitu, yang bahannya halus-halus gitu. Tapi ada bahan juga yang bahan kain gitu dengan tekstur honeycomb, sarang lebah gitu ya, yang segi 6 gitu, banyak nih. Lalu ada kain yang polos juga, tapi secara keseluruhan pilihan kain yang mereka pakai itu tipikalnya yang halus gitu. Nah, gue pribadi sih suka nih kain-kain yang semuanya tuh halus gitu. Halus tapi bukan licin ya. Jadi ini nggak yang licin, tapi nggak yang kasar. Tahu kan kalian kadang ada kalau helm-helm yang lebih budget, lebih murah itu biasanya ada yang bahannya tuh kasar. Tapi kalau ini bahannya halus semua tapi nggak licin. Nah, sekarang mari kita coba buka bagian inner ya. Kita pengen lihat apakah bisa dibongkar. Oke, jadi sisi innernya itu bisa dibuka semua, cheek pad kiri kanan dan crown pad. Untuk pembukaan cheek pad ini rada susah ya, karena lubang di sini itu kecil banget. Jadi buat ngeluarin kayak kuncian-kuncian si strap ini nih, ini rada, kan ini tebel gitu. Sedangkan untuk ngeluarinnya di sini lubangnya agak ngepas banget, jadi mesti agak dikutak-kutik sedikit. Tapi ini dia bagian dalam helmnya, IPS foamnya supaya kalian bisa lihat juga. Oke, ini IPS foamnya keren sih. Ini salah satu IPS foam paling keren yang pernah gue lihat. Jadi IPS foamnya itu gokil tuh, nggak yang bulat standar biasa aja gitu. Warnanya rapih, warna hitam abu-abu gitu, tapi ada apa ya, ini gue bilangnya kayak pola-pola gitu, kayak pilar-pilar gitu. Ini kalau gue bilang sih mungkin tujuannya itu buat ini ya, udara ya, jadi semakin banyak space, ruangan buat angin tuh supaya masuk. Supaya bagian atas kepala kalian tuh lebih adem. Nah, di sini juga gue lihat udah ada cutout buat intercom. Jadi buat pemakai intercom ini harusnya aman ya, karena ada cutoutnya. Walaupun cutoutnya termasuk yang tipis, bukan tipis ya, ceper gitu, pendek, nggak cukup dalam.
Jadi gue rasa ya, gue bukan ahli intercom. Buat kalian pemakai intercom, kalian bisa menyesuaikan cari intercom yang speakernya itu yang lebih tipis-tipis gitu. Untuk sistem penguncian bahan-bahan ini, innernya gue rasa cukup standar, masih pakai 3 klip yang bentuknya kayak gini nih. Lalu untuk crown padnya juga 2 klip di belakang. Lalu di bagian depan itu dia modelnya yang diselip ke bagian depan plastik ini. Menurut gue ini cukup standar banget sih, kayak belum ada inovasinya gitu ya. Tapi kalau menurut gue first impression ya, untuk gue unboxing sekarang dengan harga yang kurang lebih 1 jutaan ya, gue nggak tahu ya, karena ini kan gue dikasih gratis nih dari Zeus. Tapi gue sempet cek di Tokped, kayaknya harganya 1 jutaan, 1,1 mungkin 1 juta kecil lah. Sejujurnya menurut gue masih worth it sih, selama 1 juta kecil ya. Kalau ini di atas 1,5 juta mungkin menurut gue ya agak mahal gitu. Bahan juga masih termoplastik. Kalau kita kotok-kotok nih bahannya termoplastik. Lalu visornya ya cukup oke. Jadi menurut gue ya itu, karena ini bisa dibilang oke lah. Jadi 1 jutaan kecil masih sangat worth it menurut gue. Dari segi safety-nya sendiri, walaupun ini masih pakai micrometric, tapi menurut gue sebuah helm half face masih lebih cocok di micrometric ya. Kalau mau ngasih double D-ring juga tidak masalah gitu, malah lebih bagus karena itu jadi nilai plus, lebih aman lagi. Tapi menurut gue ya helm half face kalian mau dipakai kemana sih, masa mau kebut-kebutan ya ada sih yang pakai, cuman ya sebenarnya helm half face tidak diperuntukkan untuk kebut-kebutan, untuk balapan ya, lebih ke helm sehari-hari. Oke lah, gue rasa sekian video gue hari ini. Kalau kalian menonton video-video gue yang lain, nanti kalian bisa klik di sebelah sini atau di sebelah sini seperti biasa. Lalu thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue, thank you banget yang udah nge-like, udah komen video-video gue. Lalu apalagi ya? Ya udahlah, kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.